Satu perikop, satu hari. Habakuk pasal 1, ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Penghukuman yang dijalankan oleh orang Kasdim. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap. Dari jauh mereka datang, terbang seperti raja wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkannya, dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Saudaraku, pada perikop sebelumnya, Habakuk mempertanyakan tentang keadilan Allah. Karena ia melihat seakan Allah tidak bertindak terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang Yehuda. Baik itu kejahatan rohani dan sosial yang mereka lakukan. Namun, sepertinya Allah tidak menghukum mereka. Sehingga pada ayat yang kelima, di sana Allah menyatakan dan memberikan jawab terhadap pertanyaan tersebut. Allah memakai orang-orang Kasdim. Orang Kasdim ini adalah orang-orang kafir. Tetapi Allah memakai orang-orang kafir ini untuk menyatakan, menegakkan keadilannya di tengah-tengah umat Allah yang hidup dalam kejahatan. Dan menariknya, dalam ayat yang kelima ini, Allah berkata, "Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan." Sederhananya, Tuhan mau bilang bahwa umat Allah pasti akan merasa heran dan akan sulit untuk mempercayai bagaimana mungkin Tuhan memakai orang-orang kafir itu sebagai alat di tangannya untuk menyatakan keadilannya kepada umat Allah yang melakukan kejahatan. Bukankah orang Kasdim itu lebih jahat dari mereka, dari orang-orang Yehuda? Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi saudaraku, inilah yang dilakukan oleh Allah. Di dalam kedaulatannya, ia memakai orang-orang kafir ini untuk menyatakan keadilannya. Saudaraku, suatu pelajaran penting bagi kita di sini adalah bahwa Allah tidak terbatas dengan satu atau dua cara untuk menyatakan keadilannya. Ia dapat memakai berbagai macam cara, dan bahkan Allah dapat memakai orang kafir untuk menyatakan keadilannya. Saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan menolong kita, sehingga kita tidak akan mempertanyakan lagi ketika kita melihat kejahatan demi kejahatan yang mungkin
terjadi di sekitar kita. Dan seakan Tuhan membiarkan. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah membiarkan kejahatan terjadi. Akan ada waktu Tuhan sendiri menyatakan keadilannya. Kalau itu pun belum terjadi, kalaupun Allah belum memberikan hukuman terhadap kejahatan demi kejahatan yang terjadi. Sekali lagi saya mau ingatkan, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk orang-orang yang melakukan kejahatan itu, agar dia bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita. Soli Deo Gloria.